butuh dokumentasi berkualitas untuk acara Anda. Hubungi kami, Aswahyudi TV 16 untuk jasa rekam, syuting dan fotografi berbagai acara. Kami rekam, syuting, fotografi pertandingan tenis meja, badminton, tenis lapangan, dan pertandingan lainnya. Acara pernikahan, prosesi adat pernikahan, hitanan, acara hari besar, dan lain-lain. Temukan kami di Instagram dan WhatsApp, dan abadikan setiap momen berharga Anda bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PTMSI Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Ketapang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sugiarto Ati atau Ko Ati selaku Ketua Persatuan Tenis Meja Batarajaya Training Center, Bapak Bambang selaku Ketua Panitia Acara Buka Puasa Bersama PTM Batarajaya, Bapak Ustadz Abdul Rahim selaku penceramah penyampai tausiah Ramadan yang kami hormati, Ketua dan pengurus PTM MKK, PTM BSC, PTM Berkirai, PTM Malung, PTM Arwana, dan PTM Pematang Upar, para pembina, pelatih, dan atlet tenis meja Kabupaten Ketapang, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah bersedia hadir memenuhi undangan buka puasa bersama kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah, limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara buka puasa bersama PTM Batarajaya Training Center pada tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Baik, sebelum memulai acara kami bacakan dulu susunan acara. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia Buka Puasa, kedua adalah penyampaian ceramah atau tausiah Ramadan, dilanjutkan dengan sholawatan dan doa berbuka, nanti akan dipimpin oleh Pak Ustadz Abdul Rahim. Selanjutnya acara kita yang ketiga yaitu sholat maghrib berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan bantuan, dan acara kelima makan malam bersama. Yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita menginjak pada acara yang pertama. Tapi sebelum itu marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara pertama yaitu sambutan Ketua Panitia Buka Puasa Bersama PTM Batarajaya. Kepada Bapak Bambang, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf nih, saya nih kalau lihat konsep surat itu nggak terbaca saya, jadi rabun gitu. Jadi saya mohon maaf, saya cancel lah ke Pak Ismono. Iya, Bapak pikir termati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili Pak Bambang membacakan sambutannya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PTMSI Kabupaten Ketapang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sugiarto Ati atau Ko Ati selaku Ketua PTM Batarajaya Training Center, yang terhormat Bapak Bambang selaku Ketua Acara Buka Puasa Bersama PTMSI,
dan bapak-bapak ketua RT maupun masyarakat sekitar di PTM Batara Jaya, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan. Yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Rohim selaku penceramah penyampai tausiah Ramadan. Yang terhormat Ketua dan Pengurus PTM MKK, PTM BSC Pengkirai dan PTM Maklum, PTM Arwana serta PTM Pematang Ubar. Para pembina, pelatih dan atlet tenis meja Kabupaten Ketapang. Dan yang terhormat para tamu undangan, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah bersedia hadir memenuhi undangan buka puasa bersama di sore hari ini. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan panjang umur untuk kita semua sehingga dapat berkumpul di sore yang penuh berkah ini. Tak lupa juga kami panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang teladan umat. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang taat dan menuruti setiap teladannya serta mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan bertegur sapa kembali setelah sekian lama kita berjauhan. Sebagai panitia acara buka bersama, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir sehingga acara buka bersama ini bisa terselenggara. Bapak-bapak serta teman-teman dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, kita berkumpul di tempat ini yang paling utama adalah menjalin silaturahmi agar kita saling mempererat tali ukhuwah Islamiyah, mempererat kekeluargaan dan meningkatkan rasa peduli antar sesama antara kita semua. Teman-teman, selain kita berbuka puasa bersama, setelah nanti kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita isi juga dengan penyerahan bantuan sosial sebagai wujud saling berbagi di bulan yang penuh berkah ini, rahmah dan maghfirah di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu saling mengingatkan dalam kebaikan. Dalam kesempatan ini kami juga mohon kesediaan Ustadz Abdul Rahim untuk dapat menyampaikan tausiah Ramadan di sore hari ini. Sekian sambutan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu dan diberikan umur panjang agar kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Buka Puasa. Selanjutnya kita menginjak ke acara kedua, yaitu penyampaian ceramah atau tausiah buka puasa bersama PTM Batara Jaya. Insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salawat dan doa berbuka. Kepada Ustadz Abdul Rahim, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya muliakan
majelis meja seluruh Indonesia dan Kabang beserta semua pengurusnya, para pelatih yang saya hormati, Bapak Panitia atau Ketua Buka Bersama, dan semua undangan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat kasih sayangnya lah, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua bisa hadir di aula ini dalam rangka berbuka puasa bersama sekaligus bersilaturahim. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada sore hari ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa tertujukan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya menyampaikan tausiah, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Bahwasannya saya ini bukanlah seorang ustaz, orang biasa saja. Kalau boleh kenalan, saya ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, NTT, di Flores. Saya ini sebelumnya bukan Islam, tapi alhamdulillah tahun 1996 saya hijrah. Pas waktu itu saya berumur 20 tahun. Alhamdulillah pindah ke agama Islam, dan kurang lebih 3 tahun saya mondok di pondok pesantren. Jadi saya duduk di sini bukan berarti saya seorang ustaz, bukan, saya orang biasa. Perkenalkan saya, mari sama-sama kita ingatkan diri kita masing-masing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara masalah puasa sudah sangat jelas difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya kalian bertakwa. Jadi hakikatnya berpuasa itu memanggil kita semua umat Islam ini untuk mencapai predikat yang namanya takwa. Sementara kita manusia setiap hidup pasti dan pernah diuji oleh Allah, pasti dan pernah dicoba oleh Allah. Maka terkadang-kadang manusia lupa kepada Allah, tergiur dengan dunia, akhirnya ibadah pun terbengkalai. Maka oleh Allah panggil kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT lewat ibadah saum atau ibadah puasa, agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mendapatkan predikat takwa. Bapak Ibu mau nggak deh orang yang bertakwa kepada Allah? Mau kan? Siapapun yang beribadah kepada Allah pasti ingin bertakwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, insya Allah dalam kehidupannya sehari-hari akan dituntun, dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Karena hakikat dari puasa adalah perisai, pelindung bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan oleh Allah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang mau infak di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang mampu dengan amarahnya, dan orang yang mau memaafkan kesalahan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra.
Orang yang mau infak di jalan Allah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Pak, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita langsung merasakan bagaimana rasanya lapar, betul Bu? Bagaimana rasanya haus. Itulah penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang hidupnya tidak mampu. Kita mungkin masih lumayan Pak, kita mungkin masih lumayan Bu. Di saat kita sahur, kita masih bisa makan dan minum sepuas-puasnya. Dan nanti berbuka puasa ini, kita pun bisa makan dan minum sepuas-puasnya. Tapi coba lihat, saudara-saudara kita yang hidupnya tidak mampu, mereka lapar, mereka haus. Itulah penderitaan yang mereka alami. Maka dari ibadah puasa ini akan lahirlah insan-insan yang dermawan, insan-insan yang memiliki rasa kasihan, rasa sayang kepada saudara-saudara kita yang hidupnya tidak mampu. Jadi kalau ibadah puasa itu melahirkan sikap kasih sayang, periksa dulu puasanya. Saya dulu sebelum masuk Islam, subhanallah, saya dulu kan tidak ada puasa, tidak ada. Alhamdulillah, merasakan puasa itu nikmat sekali Pak. Lapar terasa nikmat, haus terasa indah. Karena apa? Digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke pesantren ngaji abata sudah umur 20 tahun. Bukan karena istri, bukan. 3 tahun di pondok baru menikah. Ngaji dulu. Dan saya punya keyakinan, kalau Allah sudah berikan hidayah kepada seseorang, insya Allah dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama Allah. Saya ngaji udah besar gini Pak, abata saja hakhoda sampai bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah saya bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Allah. Kalau Engkau berkehendak, apapun yang Allah inginkan akan terjadi atas izinnya. Betul? Ngaji saya Pak Bu, alhamdulillah 3 tahun dapat jodoh, menikah, dan sekarang tinggalnya di Ketapang kecil. Saya minta doa jemaah sekalian untuk kita semua dari nama Allah SWT. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kembali kepada ciri orang yang bertakwa. Kita mungkin masih bisa makan dan minum sepuas-puasnya, tapi coba lihat, saudara-saudara kita yang hidupnya tidak mampu, mereka lapar, mereka haus. Ada tidak hati kita tergugah kepada orang yang tidak mampu? Kira-kira saya mau nanya Bu, waktu ibu lapar atau bapak lapar atau haus, ada tidak punya perasaan kasihan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu? Ada tidak Pak Bu? Ada tidak? Kalau mau takwa kepada Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang mau infak di jalan Allah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi berbicara masalah infak, berbicara masalah sedekah, itu tidak menunggu ibu jadi orang kaya dulu, tidak menunggu bapak jadi orang kaya dulu, jadi pejabat dulu, tidak. Kapanpun dan dimanapun kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita khawatirkan Pak Bu, kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendustakan agama Allah. Tahu kan Pak Bu, orang-orang yang mendustakan agama Allah? Pak, tahu? Dia rajin sholat, tapi dia mendustakan sholatnya. Dia rajin berpuasa, tapi dia mendustakan puasanya. Dia baca Al-Quran, tapi dia mendustakan bacaannya. Dia haji, tapi dia mendustakan hajinya. Siapa mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama Allah, yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan makan pada kaum fakir miskin. Setuju? Setuju? Kita hidup bakal mati Pak. Kumpulkan harta sebanyak mungkin pun kita mati, apa yang kita bawa Pak Bu? Ada tak mobil jalan Pak Bu? Nah, rumah yang cantik bawa enggak? Jadi ada perbedaan orang lain begini.
Ini kata orang Melayu ya. Umur semakin uzur, betul nggak Bu? Kulit udah mulai kendur, uban udah banyak bertabur, mata udah mulai kabur, gigi udah banyak yang gugur, makan pun banyak makan gugur, ya kan? Dengan tetangga mau bertegur, ngomong pun udah banyak yang ngelantur. Kalau berjalan sedikit maju banyak mundur. Jalan lagi masuk dianku. Betul kan tuh? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Jangan cinta dengan harta. Lanjut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Harta ibu yang sesungguh-sungguhnya bukan harta yang ibu simpan di rumah. Harta bapak yang sesungguh-sungguhnya bukan harta yang bapak simpan di bank. Harta kita yang sesungguh-sungguhnya adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sejarah dalam Islam yang menceritakan orang yang bersedekah akan jatuh bangkrut. Tidak pernah ada. Orang yang berinfak akan jatuh miskin. Tidak pernah ada. Justru orang yang pelit dengan harta, yang bakhil dengan harta, kalau Allah berkehendak, maka dalam sekejap akan Allah ambil harta itu. Betul tak Bu? Betul tak Bu? Ibu kenal dengan sahabat Raja Fir'aun? Itu tafsir dan sejarah menasihati kita, janganlah terlalu cinta pada dunia. Silakan mencari harta, tapi ingat tugas utama kita hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah Subhanahu. Kita buka puasa jam 5:57 ya. Ya. Sekarang udah jam 17.4, tinggal 13 menit. Lanjut Bu? Lanjut Pak? Boleh dikemaskan itu silakan, kita fokus ke ngaji kita dulu. Ya. Lanjut ya? Nah, itu yang pertama. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mau infak di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa kepada Allah, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Amarah itu Pak, hawa nafsu. Nafsu mau makan ditahan, nafsu mau minum ditahan, nafsu suami istri ditahan, mau marah nggak boleh, semua nggak boleh. Dalam syariat, selagi membatalkan puasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, yang namanya amarah itu nafsu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah tidak mudah memperturutkan hawa nafsunya. Dia setiap saat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia lengkap Pak Bu. Diberi taat, diberi maksiat. Karena manusia secara sunatullah memiliki hawa nafsu. Tapi ingat, kita punya pegangan Al-Quran dan Sunnah dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan ibadah puasa inilah kita membakar semuanya. Nafsu-nafsu kita yang tidak baik akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka sejarah, Bapak Ibu sekalian. Sejarah sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah. Manusia jahiliyah waktu itu, mereka tidak kenal dengan Allah, mereka tidak kenal dengan Al-Quran, mereka tidak kenal dengan Islam. Maka hukum yang berlaku pada waktu itu adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia berkuasa. Siapa yang lemah, dia yang tertindas. Maka di zaman itu orang-orang jahiliyah banyak terjadi perbuatan-perbuatan maksiat. Di sana ada pencurian, ada pembunuhan, ada mabuk-mabukan, ada
ada judi dan masih banyak maksiat di zaman perang jahiliyah dulu. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka belum kenal dengan mereka belum kenal dengan ibadah ibadah puasa. Jelas? Tapi sungguh sangat memilukan, bahkan memalukan. Saat ini agama sudah diturunkan oleh Allah, Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah, tapi sampai detik ini kita saksikan di televisi, kita baca di surat kabar, di media sosial, sampai saat ini di mana-mana masih terjadi perbuatan-perbuatan maksiat. Di sana ada judi online, di sana ada pencurian, ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka meninggalkan Al-Quran. Pak Bu, kalau Al-Quran kita baca, kita tadabburkan, kita amalkan, insya Allah dunia ini pasti akan aman, hidup akan bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Setuju? Setuju Pak Bu? Sekali lagi, apabila Al-Quran kita baca, Al-Quran kita tadabburkan, Al-Quran kita amalkan, insya Allah dunia ini pasti akan aman, hidup akan bahagia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Pak Bu, dulu waktu saya ngaji di pondok pesantren, alhamdulillah, ini maaf tidak termasuk riya, bukan. Allah tidak suka orang yang sombong. Untuk dikarabi hikmahnya, saya ngaji Iqra 1 sampai Iqra 6 itu makan waktu 15 hari Pak Uji. Setelah itu 15 hari ke depan, dari Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas 30 juz plus tajwid. 1 bulan, bukan dari juz pertama sampai juz 30, tapi dari Iqra 1 sampai Al-Quran sampai ke surah An-Nas. 1 bulan. Karena saya yakin Allah itu maha segala-galanya. Kita manusia ini sebelumnya tiada, tidak ada yang ada, hanya Dia yang maha ada. Kalau Dia yang maha ada, pasti akan bisa mengadakan sesuatu atas kehendak Dia. Setuju? Setuju? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, apapun yang diinginkan oleh Allah pasti akan terjadi atas izinnya. Dunia sebelumnya tiada, diadakan oleh Allah. Apakah Allah pakai sebab? Tidak. Cukup berkehendak, jadi maka jadilah fayakun. Itu kajian kepada tauhid nanti insya Allah. Nah, itu yang kedua. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarah, nafsu. Jadi jangan waktu puasa ya Pak, menahan marah, menahan lisan kita. Setelah Ramadan pun harus mampu menahan amarah. Lanjut. Lanjut. 57 ya. Ini udah 50, tinggal 7 menit lagi. Lanjut ya. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa kepada Allah, wa'afin 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan sama manusia. Setiap kita manusia pasti dan pernah berbuat salah, betul? Setiap kita manusia pasti dan pernah berbuat dosa, betul? Sebaik-baik manusia, apabila dia pernah berbuat dosa, dia pernah berbuat salah, dia kembali beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Makanya sering saya bilang Pak Bu, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Berapapun dosa yang pernah kita lakukan, berapapun maksiat yang pernah kita kerjakan, ingat Allah Tuhan kita maha pengasih, Allah Tuhan kita maha penyayang, Allah Tuhan kita maha pengampun. Jikalau ada seorang hamba yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat maksiat, dan dia bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sudah Pak?
Setiap kita manusia pasti punya dosa, pasti punya salah. Sebaik-baik manusia, kalau dia berbuat dosa, dia kembali beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, punya dosa tak? Nabi pun pernah bersalah. Nabi Adam jadi surga awalnya karena bersalah, diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Ingat, jangan pernah merasa lebih daripada orang lain. Lebih baik merasa bersalah daripada merasa benar. Orang benar itu bagus, tapi kalau merasa benar itu yang tidak baik. Setuju, Bu? Kalau hidup dalam bimbingan naungan rahmat Allah, insya Allah hidup ini akan diperjalankan oleh Allah SWT sebagai Isra dan Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita kembali sebentar ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kalau baginda Nabi berjalan sendiri tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Karena sesungguhnya manusia itu adalah la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Manusia tidak punya daya, manusia tidak berupaya kecuali pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperjalankan oleh Allah, maka baginda Nabi sampai ke sebelum muntaha. Itulah pada salat bawah. Gimana tahu tadi? Siap? Jangan sering marah-marah, jangan sering mengeluh. Mengeluh boleh, mengeluhnya hanya kepada Allah. Bentangkan sejadah, hadap kiblat, mohon kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarruan khufyah. Mintalah kepadaku, niscaya kabulkan. Dengan hati yang lemah lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, masalah mengeluh boleh, tapi mengeluh kepada Allah. Minta ya Allah ya Rabb, mohonlah kepada Allah. Hidup ini sebentar Pak Bu. Jika ada seorang hamba yang lalai beribadah kepada Allah, yang bermalas-malasan beribadah kepada Allah, dan mulai hari ini dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka insya Allah amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini manusia lalai seperti itu, Bu. Termasuk saya pun lalai. Kita banyak lalai daripada ini kepada Allah. Ini momen Ramadan, bulan puasa. Kita dilatih merasa lapar, merasa haus, menahan amarah, sering maafkan sama manusia, akan muncul rasa cinta dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Saya menanya, Bu, Ibu sudah siap belum, Bu, kalau dipanggil oleh Allah? Sudah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Cukup 3 tadi insya Allah. Infak, kasih sayang. Manusia satu-satunya yang memiliki sifat kasih sayang kepada Rasulullah. Dilempari batu, tidak pernah protes, senyum, ya kan Bu? Waktu dakwah bukan disambut oleh orang-orang Muslim, tidak, disambut dengan caci maki, dilempari batu, dikejar-kejar, bahkan dibunuh oleh orang-orang Quraisy itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kasih sayang, senyum. Tidak pernah katanya jangan Pak Bu. Kita undang ustaz dari luar Ketapang, dijemput di bandara, ya kan? Datang ke Ketapang, tinggal di hotel, ya kan? Semua difasilitasi. Baginda Rasulullah seperti itu. Perjuangan demi menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal 1 menit lagi, 56, buka puasa 57. Jadi mungkin kita langsung ke baca doa berbuka puasa kali ya, Bang Ji ya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, demikian tadi sambutan ceramah atau tausiah dari Pak Ustaz Abdul Rahim. Selanjutnya kita memasuki waktu berbuka. Para Pak Ustaz, persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujudtu wa bika amantu wa wajibka wa rahmatuka ya arhamar rahimin. Rasa-rasa dalam nih. Allahu Akbar, Allah